Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Buat kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang latar belakangnya berasal dari masa penjajahan Jepang di tanah Jawa. Bukan cerita perang, bukan cerita pahlawan, tapi kisah tentang seorang gadis desa, ayahnya, dan dendam yang ditempuh lewat jalan yang tidak biasa. Kisah ini berlatar di desa Sumbermulyo, sebuah desa terpencil yang tanahnya kaya batu tambang, tapi miskin perlindungan. Disinilah segalanya terjadi. Disinilah Tumirah tinggal, dan disinilah sebuah kekejaman meninggalkan luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan waktu. Kalian boleh percaya atau tidak, tapi cerita ini bukan sekedar dongeng. Ada yang menyaksikannya, ada yang merasakannya, dan ada yang membawanya dalam ingatan sampai usia senja. Sekarang mari kita mulai. Dendam korban ruda paksa di desa Sumbermulyo. Desa Sumbermulyo bukan desa yang mudah ditemukan orang luar. Letaknya jauh dari jalan desa, dikelilingi ladang singkong dan bukit-bukit rendah yang ditumbuki pohon jati. Untuk sampai ke sana, orang harus berjalan kaki hampir 1 jam dari jalan utama, melewati pematang sawah dan beberapa jembatan bambu yang berderit setiap kali diinjak. Tapi meski terpencil, desa itu tidak sepi. Sekitar 200 kepala keluarga tinggal di sana, dan sebagian besar hidup dari 2 hal: bertani dan bekerja di tambang batu hitam yang ada di sisi barat desa. Batu itu tidak biasa. Warnanya hitam pekat, keras, dan rupanya punya nilai tinggi kalau sudah diolah jadi campuran besi. Warga Sumbermulyo sendiri tidak sepenuhnya mengerti cara mengolahnya. Yang mereka tahu, batu itu dicari orang jauh dari luar negeri. Belanda datang pertama kali. Mereka membangun jalur pengangkutan sederhana, mendatangkan mandor dari kota, dan mulai mengeruk tanah barat desa secara teratur. Kerja di bawah Belanda memang berat, tapi ada aturannya. Upah dibayar meski kecil. Pekerja yang sakit boleh istirahat. Mandor Belanda galak, tapi tidak sampai main tangan sembarangan. Warga Sumbermulyo tidak senang dijajah, tapi mereka bisa hidup. Anak-anak tetap bisa main di halaman, perempuan masih bisa ke pasar. Desa berjalan seperti biasa, hanya saja hasilnya tambang dibawa ke negeri orang. Itu sebelum Jepang datang. Pergantian tuan tidak berlangsung dengan lembut. Suatu pagi, beberapa truk militer masuk ke desa. Tentara Jepang, semuanya laki-laki, tidak ada satupun perempuan di antara mereka. Turun dengan seragam dan senjata lengkap. Jumlah mereka tidak banyak, sekitar 3-4 orang yang ditempatkan di desa. Sisanya berputar-putar mengawasi jalur tambang. Mereka langsung mengambil alih sebuah rumah besar di pusat desa milik keluarga yang sudah lebih dulu mengungsi. Rumah itu dirombak jadi kantor, dipasang meja kayu di ruang depan. Didatangkan 2 mesin jahit dan sebuah harmonika besar yang ditaruh di sudut ruangan. Warga yang melihat dari jauh mengira tentara itu baik. Ada yang berbisik, mungkin mereka mau ngajarin kita keterampilan. Pak Samin, warga yang rumahnya paling dekat dengan kantor itu, menggeleng pelan waktu mendengar komentar tetangganya. Tentara bawa mesin jahit ke kantor. Katanya, buat apa? Tidak ada yang menjawab. 2 orang warga lokal direkrut jadi pembantu di kantor itu. Namanya Jumadi dan Suprapto. Keduanya sudah berkeluarga, sudah cukup umur. Dan menurut cerita yang beredar, mereka tidak punya banyak pilihan waktu diminta. Jumadi orangnya pendiam, Suprapto sedikit lebih cerewet. Tapi sejak bekerja di kantor itu,
ia jadi jarang ngobrol dengan tetangga. Kalau ditanya kerja apa di sana, ia hanya bilang, bersih-bersih, antar makanan, biasa saja. Tapi wajahnya tidak pernah terlihat biasa-biasa saja. Perubahan paling terasa bukan dari tambang, melainkan dari tingkah laku warga desa itu sendiri. Anak-anak yang biasanya berlarian di jalan tanah pulang sekolah, mulai ditarik masuk lebih cepat oleh ibu mereka. Laki-laki dewasa yang pulang dari tambang tidak lagi duduk ngobrol di depan rumah sampai malam. Mereka masuk, menutup pintu. Dan yang paling mencolok, para gadis muda hampir tidak terlihat lagi di luar rumah setelah tengah hari. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada yang bilang terang-terangan kenapa, tapi sesuatu yang tidak diucapkan menyebar dari rumah ke rumah lebih cepat dari berita apapun. Seminggu setelah kantor itu resmi beroperasi, Jumadi berkeliling desa dengan selembar kertas di tangannya. Ia mengetuk pintu dari rumah ke rumah, hanya rumah-rumah yang punya anak gadis usia muda. Kertas itu berisi tulisan rapi dalam bahasa Melayu. Isinya singkat. Keluarga yang memiliki anak perempuan usia 15-25 tahun diundang untuk mengirimkan anaknya ke kantor untuk belajar menjahit dan menyanyi. Tidak ada paksaan, begitu tulisnya, hanya undangan. Di ujung surat itu ada cap resmi dengan bertuliskan huruf Jepang yang tidak ada satupun warga desa yang bisa membacanya. Jumadi menyerahkan kertas itu tanpa banyak bicara. Setiap kali pintu dibuka dan tuan rumah membaca isinya, ia sudah beranjak ke rumah berikutnya. Ia tidak menunggu reaksi, tidak menjawab pertanyaan, seolah ia sendiri tidak ingin terlalu lama berada di depan pintu-pintu itu. Kertas undangan itu tidak langsung menimbulkan kecurigaan. Beberapa keluarga justru merasa tersanjung. Anak gadis mereka diperhatikan pemerintah baru, diajari keterampilan, tidak perlu ke sawah lagi. Ibu Parti, warga RT sebelah, bahkan menyisir rambut anaknya dengan minyak kelapa sebelum diantar ke kantor. Biar kelihatan rapi waktu ketemu orang Jepang, katanya sambil tersenyum pada tetangga yang kebetulan lewat. Hari pertama, 2 gadis masuk ke kantor itu dengan langkah ringan. Salah satunya menggendong tas kecil berisi kain perca. Siap belajar menjahit seperti yang dijanjikan surat. Mereka tidak keluar sampai sore. Tidak ada yang terlalu heran waktu itu. Belajar menjahit memang butuh waktu, begitu pikir warga yang menunggu di luar. Tapi waktu gadis pertama akhirnya keluar menjelang maghrib, ada yang terasa salah. Jalannya pelan sekali, tasnya tidak di tangan, entah ketinggalan atau memang sudah tidak penting lagi. Wajahnya tidak marah, tidak menangis, tidak apa-apa, kosong, seperti orang yang habis mendengar berita buruk, tapi belum sepenuhnya mencerna isinya. Ibunya yang menunggu di ujung jalan langsung menyambut dan merangkulnya. Gadis itu tidak merespon pelukan itu, hanya berjalan terus. Malam itu, tidak ada cerita yang keluar dari rumah mereka. Keesokan harinya, tetangga mulai bisik-bisik. Anak Bu Parti kelihatan pucat waktu pulang. Iya, tadi pagi juga tidak keluar rumah. Belajar menjahit kok sampai segitu capeknya. Tidak ada yang berani menyimpulkan sesuatu secara terang-terangan. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu mulai menempel di benak warga, terutama yang punya anak gadis. Minggu berikutnya, undangan berikutnya datang. Kali ini untuk 3 gadis berbeda. Bu Ningsi tidak mau anaknya pergi, tapi suaminya takut. Menolak undangan dari tentara bersenjata bukan pilihan yang aman. Akhirnya anaknya tetap diantar. Dengan doa pelan di bibir Bu Ningsi yang tidak bisa berbuat lebih dari itu. Bu Ningsi tidak pulang ke rumah. Ia duduk di depan kantor itu, di tepi jalan, menunggu. 2 tentara Jepang berjalan di depan pintu. Mereka tidak mengusir Bu Ningsi, tapi juga tidak mengizinkan siapapun mendekat. Waktu Bu Ningsi coba berdiri dan melangkah maju, salah satu tentara itu mengangkat tangannya, isyarat yang tidak perlu dijelaskan dalam bahasa apapun. Bu Ningsi duduk kembali. Ia menunggu dari pagi sampai sore. Ia melihat anaknya masuk.
Ia melihat Jumadi dan Suprapto keluar masuk, membawa handuk dan air. Ia tidak mengerti untuk apa, ia hanya menunggu. Anaknya keluar sore itu dengan kondisi yang tidak jauh berbeda dari gadis-gadis sebelumnya. Bu Ningsih berlari kecil menyambutnya, memegang kedua pipinya, menatap matanya. Anaknya hanya berkata satu kalimat, "Ayo pulang, Bu." Tidak ada lagi yang diucapkan sepanjang jalan. Dari cerita yang perlahan bocor, bukan dari gadis-gadis itu sendiri, tapi dari celah-celah percakapan Jumadi yang sesekali tanpa sadar berbicara lebih dari yang seharusnya. Warga mulai memahami bagaimana isi kantor itu sebenarnya bekerja. Ruang depan memang ada mesin jahitnya, 2 buah, ditaruh rapi, bahkan ada benang yang sudah terpasang. Tapi tidak ada yang pernah benar-benar diajarkan menjahit di sana. Gadis yang datang akan dibawa ke rumah belakang untuk mandi, dimandikan oleh Jumadi dan Suprapto atas perintah tentara. Setelah itu dipakaikan kain tipis, lalu dibimbing masuk ke salah satu dari 4 kamar yang ada di bagian paling belakang bangunan itu. Di dalam kamar-kamar itu sudah ada tentara yang menunggu. Jumadi tahu, Suprapto tahu, keduanya menjalankan perintah karena tidak ada pilihan lain yang aman buat mereka. Sesekali Jumadi terlihat berdiri di dekat sumur belakang dengan rokok di tangan. Matanya tidak menatap kemana-mana. Jumlah undangan terus bertambah. Dari 2 gadis per hari jadi 3, lalu 4, kemudian 5. 4 kamar di kantor itu tidak pernah kosong lama di siang hari. Warga Sumbermulyo tidak bisa melapor ke siapa-siapa. Tidak ada aparat yang bisa dimintai tolong. Pemerintah yang berkuasa adalah tentara yang sama dengan yang menjaga pintu kantor itu. Maka yang bisa mereka lakukan hanya satu, menyembunyikan anak gadis mereka. Ada yang menitipkan anaknya ke saudara di desa sebelah dengan alasan membantu panen. Ada yang mengunci anaknya di dalam rumah dan melarang keluar sama sekali. Ada yang memotong rambut anaknya pendek dan mendandaninya seperti anak laki-laki supaya tidak menarik perhatian. Desa yang tadinya sudah sunyi jadi lebih sunyi lagi. Jalan-jalan di siang hari hampir tidak ada gadis muda yang lewat, seolah mereka semua menghilang sekaligus. Padahal mereka ada, hanya bersembunyi di balik pintu rumah masing-masing, menunggu hari berlalu. Di antara semua keluarga yang menyembunyikan anak gadisnya, Parukiman termasuk yang paling was-was. Bukan karena anaknya penakut, justru sebaliknya. Tumira, anak semata wayangnya, adalah gadis yang tidak mudah diam kalau melihat sesuatu yang tidak benar. Usianya baru 22 tahun, tapi cara bicaranya kadang lebih tegas dari orang-orang yang 2 kali lipat umurnya. Di pasar ia tidak segan menegur pedagang yang mengurangi timbangan. Di rumah ia yang sering duluan angkat bicara kalau ada sesuatu yang perlu diputuskan. Parukiman menyayanginya dengan cara yang sederhana. Ia tidak banyak bicara, tapi semua kebutuhan anaknya selalu ia usahakan. Ia pedagang kecil yang berjualan bahan pokok keliling desa. Penghasilannya tidak besar, tidak cukup. Ibu Tumira sudah lama meninggal karena sakit, jadi tinggal mereka berdua saja di rumah itu. Selama beberapa minggu sejak undangan Jepang mulai beredar, Parukiman berhasil menjaga Tumira tetap di rumah. Tumira tidak protes, ia sendiri sudah dengar cerita dari tetangga, sudah paham situasinya. Tapi pagi itu, 2 tentara Jepang datang langsung ke rumah mereka. Parukiman sedang di teras waktu mereka datang. 2 tentara itu berjalan masuk ke halaman tanpa mengetuk, langsung berdiri di depannya dan menyebut nama Tumira dengan lafal yang kaku. Parukiman berdiri menghalangi pintu. "Anak saya sedang sakit," katanya. Suaranya dijaga tetap tenang, meski tangannya menggenggam erat tiang keras. Salah satu tentara itu tidak menjawab. Ia hanya mendorong Parukiman ke samping dan melangkah masuk. Parukiman mencoba menarik lengan tentara itu. Itu kesalahan yang ia tahu langsung setelah melakukannya. Gagang senjata terayun dan menghantam pelipisnya. Ia jatuh ke lantai teras,
Pandangannya berkunang sebentar. Dari posisi jatuh itu, ia melihat Tumira sudah berdiri di depan pintu. Entah sejak kapan, wajah anaknya tegang, tapi kakinya tidak bergerak lari. "Pak, jangan ikut," kata Tumira pelan. Itu kalimat terakhir yang ia dengar sebelum anaknya dibawa keluar. Pak Rukiman tidak dibiarkan mengikuti. Ia mencoba berdiri 2 kali, tapi kepalanya berdenyut keras dan lututnya tidak kuat. Ia akhirnya duduk di teras, menyeka darah di pelipisnya dengan ujung bajunya, dan menatap jalan yang sudah sepi. Sore itu ia berjalan ke arah kantor Jepang. Ia tidak berani mendekat, hanya berdiri di kejauhan. Di bawah pohon di seberang jalan, dari sana ia bisa melihat pintu depan kantor dijaga 2 tentara. Tidak ada suara yang keluar, tidak ada tanda apapun. Ia pulang waktu hari mulai gelap, duduk di dalam rumah sendiri, tidak makan. Malam itu suara dari dalam kantor terdengar sampai keluar, bukan keras, tapi cukup untuk didengar siapa saja yang berdiri cukup dekat. Pak Rukiman kembali ke sana malam itu, sendirian, berdiri di tempat yang sama seperti sore tadi. Ia dengar suara Tumira menjerit 1 kali, lalu 2 kali, lalu tidak terhitung lagi. Pak Rukiman mengepalkan tangannya sampai kukunya menancap ke telapak tangan. Ia tidak bisa masuk. 2 tentara masih berjaga di depan. Bergerak maju sama saja dengan mati di tempat, dan kematiannya tidak akan menolong Tumira sedikit pun. Jadi ia berdiri, mendengar, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu malam terpanjang dalam hidupnya. Tumira baru dilepaskan 3 hari kemudian. Pak Rukiman yang menunggu di rumah melihat anaknya berjalan dari ujung jalan. Ia langsung keluar. Tumira berjalan sempoyongan, 1 tangannya sesekali memegang dinding rumah orang untuk menopang tubuhnya. Rambutnya wut-wutan, tidak diikat, sebagian menempel di wajahnya. Pakaiannya bernoda coklat kemerahan di beberapa bagian. Pak Rukiman tahu itu darah, tapi ia tidak bersuara. Ia maju, berdiri tepat di depan anaknya, dan meraih kedua bahunya pelan. Tumira mendongak menatap wajah ayahnya. Matanya tidak kosong seperti gadis-gadis lain yang pernah ia lihat pulang dari kantor itu. Ada sesuatu di sana, bukan air mata, bukan juga amarah. Sesuatu yang lebih dalam dari keduanya, yang Pak Rukiman tidak punya kata untuk menyebutnya. Pak Rukiman tidak menangis. Tenggorokannya terasa seperti ada yang menyumbat, tapi matanya kering. Yang ada di sana hanya amarah, amarah yang ia telan dalam-dalam, yang ia simpan di tempat yang tidak kelihatan dari luar. Ia tuntun anaknya masuk ke dalam rumah, pelan-pelan, tanpa berkata sepatah apapun. 3 hari pertama setelah Tumira pulang, ia tidak mau makan. Pak Rukiman menyiapkan makanan setiap pagi dan sore. Nasi dengan lauk sederhana. Kadang singkong rebus karena itu yang Tumira suka sejak kecil. Tapi piring itu selalu kembali penuh. Tumira hanya berbaring menghadap dinding, selimut ditarik sampai bahu, tidak bersuara. Pak Rukiman tidak memaksa. Ia duduk di kursi dekat pintu kamar, kadang mengajak bicara hal-hal kecil, cuaca, tetangga, apapun yang terlintas. Tapi Tumira tidak merespon. Jadi Pak Rukiman diam juga. Ia hanya memastikan ada air minum di samping tempat tidur anaknya, dan pintu kamar tidak terkunci dari luar. Hari keempat Tumira mau minum air. Hari kelima, ia duduk sendiri di tepi tempat tidur. Pak Rukiman melihatnya dari luar kamar, tapi tidak masuk. Ia tahu anaknya butuh ruang, bukan perhatian yang terlalu ramai. Tapi diam-diam, di dalam dadanya sendiri, sesuatu terus berputar dan tidak berhenti. Seminggu setelah kejadian itu, Pak Rukiman pergi menemui lurah. Rumah lurah tidak jauh, hanya 5 menit jalan kaki. Pak Rukiman datang pagi-pagi sebelum lurah pergi kemana-mana. Ia ceritakan semuanya. Tumira dibawa paksa, kondisi anaknya sekarang, dan bahwa ia ingin ada sesuatu yang dilakukan. Lurah mendengarkan dengan wajah yang tegang, tapi setelah Pak Rukiman selesai bicara, lurah itu menghela nafas panjang dan menggeleng. "Rukiman, kamu pikir aku tidak tahu semua itu?" katanya pelan. "Aku tahu. Semua orang tahu,
Tapi mau lapor kemana? Mereka yang berkuasa sekarang. Kita tidak punya apa-apa untuk melawan mereka. Pak Rukiman tidak langsung pulang. Ia duduk sebentar di teras rumah lurah, menatap jalan yang sepi, lalu berdiri dan pamit tanpa banyak kata. Beberapa hari kemudian ia mencari Jumadi. Ia tahu Jumadi sering lewat jalan belakang pasar setelah keluar dari kantor sore hari. Pak Rukiman menunggu di sana, pura-pura merapikan dagangannya. Waktu Jumadi lewat, Pak Rukiman menyapanya pelan. Jumadi berhenti, tapi tubuhnya terlihat tidak nyaman sejak awal. "Jum, ada cara tidak supaya nama Tumira dicoret dari daftar mereka, supaya tidak dipanggil lagi?" Jumadi menatap Pak Rukiman sebentar. Ia menunduk, tangannya memasukkan rokok yang belum dinyalakan ke saku bajunya. "Tidak ada daftar, Mas. Mereka mau siapa, ya mereka ambil." "Lalu kamu tidak bisa bantu sama sekali?" Jumadi diam lama. Lalu pelan-pelan ia menggeleng tanpa mengangkat wajahnya. Pak Rukiman mengangguk kecil. Ia tidak marah pada Jumadi. Ia tahu laki-laki itu juga tidak punya pilihan. Ia hanya balik badan dan pulang. Malam itu Pak Rukiman duduk lama di dapur setelah Tumira tidur. Ia sudah coba semua jalan yang masuk akal. Lurah tidak bisa berbuat apa-apa. Jumadi tidak bisa membantu. Melawan langsung dengan tenaga sendiri itu bukan keberanian, itu bunuh diri. Dan kematiannya tidak akan mengubah apapun untuk Tumira. Di titik itu nama itu muncul di benaknya, Mbah Joyo. Ia mengenal nama itu sejak lama, bukan dari cerita orang, tapi dari pertemuan langsung bertahun-tahun lalu, waktu ia masih sering berdagang ke arah Banten. Mbah Joyo bukan nama yang asing di kalangan pedagang jalur selatan. Beberapa orang yang pernah berurusan dengannya bicara dengan nada yang serius, bukan seperti orang yang menceritakan tahayul biasa. Pak Rukiman bukan orang yang mudah percaya hal-hal seperti itu. Tapi malam itu ia tidak sedang mencari yang masuk akal. Ia sedang mencari satu-satunya jalan yang tersisa. Ia tidak langsung berangkat. Ia menunggu 2 minggu lagi, sampai Tumira cukup stabil untuk ditinggal. Sampai anaknya mau makan sendiri, mau duduk di teras sebentar, mau menjawab kalau diajak bicara, meski hanya sepatah dua patah. Waktu kondisi Tumira sudah cukup baik, Pak Rukiman menitipkannya pada Busari, tetangga yang sudah ia percaya sejak lama. Ia bilang pada Busari bahwa ia perlu pergi beberapa hari untuk urusan dagang. Busari tidak banyak tanya, ia langsung setuju. Pak Rukiman berangkat subuh, ia berjalan ke jalan besar, naik kereta api ke arah barat. Perjalanan kereta memakan waktu hampir setengah hari. Dari stasiun, ia lanjut naik delman sampai ke pinggir kampung, tempat Mbah Joyo tinggal. Dari sana ia jalan kaki menyusuri jalan tanah yang sempit, melewati kebun-kebun yang rapat di kanan kirinya. Rumah Mbah Joyo ada di ujung jalan itu, bangunan tua berdinding anyaman bambu yang sudah menghitam dimakan usia. Atapnya rendah, halamannya tidak luas. Pak Rukiman berdiri di depan pintu itu. Ia tarik nafas, lalu tangannya mengetuk 3 kali, pelan tapi jelas. Pintu itu terbuka sebelum ketukan 3 selesai. Seorang lelaki tua berdiri di baliknya. Tubuhnya kurus, hampir seperti tulang yang dibalut kulit. Tapi berdirinya tegak, rambutnya putih semua, tidak diikat, jatuh ke bahu. Matanya itu yang pertama kali diperhatikan Pak Rukiman, tajam sekali. Bukan tatapan yang mengancam, tapi tatapan yang terasa seperti sedang membaca sesuatu yang tidak kelihatan dari luar. "Rukiman," kata lelaki itu, bukan pertanyaan. Pak Rukiman mengangguk. "Mbah Joyo." Ia persilakan masuk. Ruang depan rumah itu ada 2 kursi kayu dan meja rendah di tengahnya. Di sudut-sudut dinding tergantung berbagai benda. Ikatan akar kering, kain-kain kecil yang sudah menguning, beberapa wadah tanah liat yang isinya tidak jelas. Semuanya sudah lama di sana.
terlihat dari debunya. Tidak ada yang baru, tidak ada yang dibuat-buat. Mbah Joyo duduk di kursi seberang dan langsung menatap Parukiman tanpa basa-basi panjang. Sudah lama tidak kesini. Pasti bukan urusan dagang. Bukan, Mbah, jawab Parukiman. Ia ceritakan semuanya tentang Tumira, tentang tentara Jepang bernama Kazuki Yamamoto, tentang apa yang terjadi di kantor itu selama 3 hari. Ia bicara pelan, tidak dramatis, karena memang tidak perlu dibuat dramatis. Kenyataannya sudah cukup berat. Mbah Joyo mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tidak berubah ekspresi, tapi matanya tidak berkedip. Setelah Parukiman selesai, orang tua itu diam cukup lama. Targetnya bukan orang sini, katanya akhirnya, orang Jepang. Saya belum pernah kirim ke orang luar negeri. Tidak bisa jamin sampai. Saya mengerti, kata Parukiman. Tapi saya tidak punya jalan lain. Mbah Joyo menatapnya lagi, lama, lalu mengangguk pelan. Butuh 3 hal, nama lengkap, lokasi terakhir dia berada, dan foto kalau ada. Parukiman mengeluarkan selembar foto dari lipatan kain sakunya. Foto itu ia dapat dari Jumadi beberapa waktu lalu. Dia ambil diam-diam waktu Kazuki sedang di kantor desa. Gambarnya tidak terlalu jelas, tapi wajahnya cukup terlihat. Namanya Kazuki Yamamoto. Terakhir ada di desa Sumbermulyo, tapi sekarang sudah pindah ke Jakarta. Mbah Joyo menerima foto itu, memandanginya sebentar, lalu meletakkannya di atas meja. Malam ini, jam 12. Parukiman tidak kemana-mana sampai malam. Ia duduk di ruang depan, kadang mengobrol ringan dengan putra Mbah Joyo yang sesekali keluar membawa air minum. Mbah Joyo sendiri masuk ke ruang belakang sejak sore dan tidak keluar. Waktu jarum jam hampir menyentuh angka 12, Mbah Joyo keluar dan mempersilahkan Parukiman mengikutinya ke kamar belakang. Ruangan itu tidak besar, lampunya redup, hanya satu pelita kecil di sudut. Di tengah lantai sudah digelar selembar kain putih bersih. Di atasnya diletakkan sebuah boneka dari kain dan sabut, dibentuk menyerupai manusia. Bentuknya kasar tapi jelas, kepala, badan, 2 tangan, 2 kaki. Di sekeliling boneka itu ditabur bunga 3 warna, putih, kuning, merah. Di sisi kanan kain putih itu ada beberapa paku besi kecil berjejer rapi. Di sebelahnya sebatang tombak kecil dari kayu, panjangnya sekitar 2 jengkal, ujungnya runcing. Permukaannya hitam karena sudah diolesi sesuatu yang tidak Parukiman tanyakan. Mbah Joyo duduk bersila di depan kain itu. Ia menyalakan kemenyan hitam yang sudah disiapkan di cawan kecil. Asapnya tipis, naik lurus ke atas karena tidak ada angin. Kamu duduk di belakang, tidak perlu bicara apapun. Parukiman duduk di dekat pintu, memandang dari jauh. Tepat tengah malam Mbah Joyo mulai, bibirnya bergerak. Mantra diucapkan dengan suara yang sangat pelan, hampir berbisik. Tapi ada sesuatu yang aneh dari suara itu. Meski pelan terasa seperti mengisi seluruh ruangan. Parukiman tidak mengerti satu kata pun yang diucapkan, tapi duduk diam dan tidak bergerak. Mbah Joyo mengambil paku pertama dan menusukkan ke perut boneka itu, pelan tapi dalam. Lalu paku kedua di tempat yang sama, ia menusuk 6 kali di bagian perut, lalu 2 kali di bagian yang mewakili mata. Setelah itu ia mengambil tombak kayu. Ia tahan sebentar di atas boneka, bibirnya masih bergerak mengucapkan sesuatu. Lalu ia tancapkan tombak itu ke perut boneka, tembus sampai ke kain putih di bawahnya. Setelah ditancapkan, ia melepaskan pegangan dan membiarkan tombak itu berdiri sendiri sebentar sebelum akhirnya miring dan jatuh ke sisi. Parukiman menahan nafas, lalu boneka itu bergerak. Bukan gerakan besar, hanya berputar perlahan di atas kain, seperti ada yang memutar dari bawah.
Putarannya berhenti sendiri setelah beberapa detik, tapi sebelum benar-benar diam, dari bagian mata boneka keluar cahaya redup berwarna kekuningan, menyala sebentar, lalu padam. Ruangan kembali hening. Mbah Joyo berdiri, nafasnya terdengar lebih berat dari sebelumnya. Ia tidak langsung bicara, ia berdiri menghadap pelita di sudut, diam beberapa saat, sebelum akhirnya berbalik. "Sudah dilepas," katanya singkat. Pak Rukiman mengeluarkan uang yang sudah ia siapkan dan menyerahkan pada Mbah Joyo tanpa menawar. Mbah Joyo menerimanya tanpa menghitung. Putra Mbah Joyo mengantarnya berjalan kaki sampai ke jalan besar, tempat bus malam lewat. Tidak banyak yang dibicarakan di perjalanan itu. Bus malam membawa Pak Rukiman ke arah timur. Dari pemberhentian bus ia sambung naik kereta, lalu berjalan kaki dari stasiun ke desanya. Ia tiba sudah lewat tengah malam, desa sepi, rumah gelap. Ia masuk, melepas sandal, dan berbaring di tempat tidurnya. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu ia tidak terjaga sampai subuh. Matanya terpejam dan tidak terbuka lagi sampai ayam berkokok di luar. Keesokan harinya Pak Rukiman bangun dan langsung menyiapkan dagangan seperti biasa. Tak ada yang berubah dari luar. Ia tetap berkeliling desa menjual bahan pokok, tetap menyapa tetangga dengan cara yang sama, tetap pulang sore dan memasak untuk dirinya dan Tumira. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi 2 hari sebelumnya, tidak ada yang bertanya, dan ia tidak menceritakan apapun. Yang berubah hanya satu hal, ia tidak lagi tidur dengan dada yang sesak. Tumira, pemulihannya lambat, tapi terlihat nyata. Di minggu-minggu awal setelah ia pulang dari rumah Bu Sari, ia sudah mau duduk di teras pagi hari. Makan masih sedikit, tapi setidaknya piringnya tidak kembali penuh lagi. Kadang ia membantu Pak Rukiman memilah dagangan, menghitung bungkusan garam, merapikan tumpukan beras kecil, tanpa diminta. Tapi ada satu hal yang Pak Rukiman perhatikan. Setiap kali Tumira duduk di teras dan pandangannya tidak sengaja mengarah ke sisi jalan, tempat kantor Jepang itu berdiri, ekspresinya langsung berubah. Matanya tadi kosong. Bukan marah, bukan takut, hanya kosong, seperti ia tiba-tiba tidak ada di sana. Pak Rukiman tidak pernah mengomentari itu. Ia hanya memastikan ada sesuatu untuk dikerjakan Tumira, supaya tangannya sibuk dan matanya tidak punya alasan untuk melayang ke arah sana. 1 bulan berlalu, tidak ada kabar tentang Kazuki. Pak Rukiman sesekali mampir ke warung tempat Jumadi, biasa duduk sore hari, mengobrol sebentar tentang hal-hal biasa, harga beras naik, jalur kereta yang katanya akan diperpanjang, kabar dari desa sebelah. Di sela-sela obrolan itu ia selalu menyelipkan satu pertanyaan kecil. Bagaimana keadaan tentara-tentara di kantor? Ada yang pergi, ada yang datang. Jumadi selalu menjawab singkat. Tidak banyak perubahan, semuanya masih seperti biasa. Pak Rukiman pulang dengan tangan kosong, tapi tidak kehilangan sabar. Ia tahu hal seperti ini tidak bekerja dalam hitungan hari. Memasuki bulan kedua, Jumadi yang mencarinya duluan. Suatu sore, Jumadi lewat depan rumah Pak Rukiman dengan mengetuk pagar. Pak Rukiman yang sedang di dalam langsung keluar. Mereka berdiri di depan rumah, tidak masuk, bicara dengan suara yang tidak terlalu keras. "Kazuki sakit," kata Jumadi. Kabarnya dari teman di Jakarta. Pak Rukiman tidak bereaksi berlebihan. Sakit apa? Tidak jelas. Badannya melemah tiba-tiba. Katanya dokter yang periksa juga bingung. Tidak ketemu penyebabnya. Dia tidak mau makan. Tidurnya kacau. Jumadi tidak tahu lebih banyak dari itu. Ia pamit tidak lama setelah menyampaikan kabar itu. Seperti biasa, cepat, tidak mau berlama-lama. Pak Rukiman masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi dapur. Ia tidak bilang apapun pada Tumira malam itu. Kabar berikutnya datang 2 minggu kemudian. Lagi-lagi dari Jumadi. Lagi-lagi disampaikan singkat di depan pagar. Kali ini lebih rinci. Kazuki rupanya sudah tidak aktif bertugas sejak beberapa waktu lalu. Ia terlibat dalam pertempuran di sekitar Jakarta. Pertempuran yang semakin sering terjadi karena pasukan Indonesia mulai berani melawan setelah tersiar kabar bahwa Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom Amerika.
Jepang yang tadinya tampak tak terkalahkan, kini mulai goyah dan semangat perlawanan di mana-mana ikut menyala. Kazuki tidak terluka parah dalam pertempuran itu, tapi sesudahnya kondisinya justru memburuk. Ia dipindahkan ke tempat peristirahatan di Jakarta karena tidak bisa lagi berfungsi sebagai tentara. Tidurnya terganggu setiap malam. Ia sering terbangun dan tidak bisa tidur kembali sampai pagi. Nafsu makannya hampir tidak ada. Yang lebih aneh menurut cerita yang sampai ke telinga Jumadi, Kazuki mulai sering melamun dan berbicara sendiri. Rekan-rekannya tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada laki-laki itu. Kazuki sendiri di tempat ia berbaring di Jakarta mulai menghubungkan satu kejadian dengan kejadian lain di kepalanya. Bayangan tentang desa Sumbermulyo terus datang saat ia mencoba tidur. Bukan seperti mimpi biasa, tapi seperti ingatan yang diputar ulang paksa. Ia ingat wajah Tumira, ia ingat malam itu dengan jelas, lebih jelas dari yang ia inginkan. Ia mulai berpikir bahwa sakitnya ada kaitannya dengan apa yang ia lakukan di desa itu. Bagi orang lain mungkin pikiran itu terdengar tidak masuk akal, tapi Kazuki sudah cukup lama tinggal di Jawa untuk tahu bahwa orang-orang di sini punya cara-cara tertentu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Dan sesuatu di dalam dirinya, entah itu rasa bersalah atau rasa takut, atau keduanya, mendorongnya pada satu keputusan. Ia ingin kembali ke Sumbermulyo. Ia ingin minta maaf pada Tumira langsung. Rekan-rekannya awalnya tidak setuju. Perjalanan itu jauh dan kondisi Kazuki tidak memungkinkan. Tapi Kazuki terus meminta. Sampai akhirnya Hideo Tanaka, rekan yang paling sering mengurus keperluan Kazuki sejak ia sakit, setuju untuk mengaturnya. Hideo mengajak dua tentara lain. Mereka menyiapkan kendaraan dan berangkat dari Jakarta menuju desa Sumbermulyo dengan Kazuki yang sudah sangat lemah berbaring di jok belakang. Rombongan itu tiba tengah malam. Parukiman tidak melihat langsung, tapi Jumadi menceritakannya keesokan paginya. Sebuah kendaraan militer masuk ke desa dengan pelan, berhenti tepat di depan kantor. Hideo Tanaka turun duluan, lalu membuka pintu belakang dan membantu Kazuki keluar. Kazuki hampir tidak bisa berdiri sendiri. Tubuhnya yang dulu tegap kini terlihat seperti orang yang sudah berminggu-minggu tidak makan dengan benar. Ia bungkuk waktu berjalan, waktu tangannya berpegangan di lengan Hideo, kakinya diseret pelan ke dalam kantor. Dua tentara lain mengikuti dari belakang, membawa barang bawaan. Malam itu Kazuki langsung dibaringkan di kamar. Jumadi dan Suprapto berjaga di luar kamar bergantian sampai pagi. Keduanya tidak masuk, hanya berdiri atau duduk di dekat pintu. Dari balik pintu yang tidak terlalu tebal itu, suara Kazuki terdengar jelas. Bukan suara orang yang sekedar tidak bisa tidur, itu suara orang yang kesakitan. Kadang mengerang panjang, kadang seperti menahan sesuatu yang mendorong dari dalam tubuhnya. Suprapto sempat berbisik ke Jumadi. Sakit apa orang itu sebetulnya? Jumadi tidak menjawab. Siang harinya, salah satu tentara Jepang yang ikut menemani Kazuki memperbolehkan Jumadi masuk sebentar untuk membawakan air minum. Jumadi melihat sendiri kondisi Kazuki di dalam kamar itu. Laki-laki itu berbaring terlentang, kedua tangannya menggenggam sisi tempat tidur, wajahnya pucat, dengan garis-garis tegang di dahi dan di sekitar rahang, seperti orang yang menahan rasa sakit terus-menerus. Perutnya sesekali terlihat bergerak dari bawah ke atas, seperti ada sesuatu yang berjalan di dalam sana, naik perlahan ke arah dada, sampai Kazuki menarik nafas putus-putus karena dadanya terasa tertekan. Yang paling membuat Jumadi tidak nyaman adalah matanya. Setiap kali Kazuki menjerit menahan sakit, di sekitar kelopak matanya muncul kilatan cahaya kekuningan. Sebentar, tidak lebih dari 1-2 detik, tapi cukup jelas untuk dilihat. Jumadi keluar dari kamar itu lebih cepat dari yang direncanakan. Seminggu berlalu, kondisi Kazuki tidak membaik. Hideo Tanaka akhirnya memutuskan kembali ke Jakarta bersama 2 tentara yang ikut bersamanya. Mereka tidak bisa terus menunggu di desa. Ada urusan lain yang harus diselesaikan. Kazuki ditinggal bersama 2 tentara Jepang
yang memang sudah lebih lama bertugas di Sumbermulyo, dengan Jumadi dan Suprapto membantu keperluan sehari-harinya. Beberapa hari setelah Hideo pergi, Kazuki menyampaikan satu permintaan lewat tentara yang menjaganya. Ia ingin bertemu Tomina. Jumadi yang diminta menyampaikan pesan itu menghela nafas sebelum akhirnya berjalan ke rumah Parukiman sore hari. Ia menjelaskan dengan hati-hati. Kazuki tidak dalam kondisi mengancam siapapun. Ia hanya ingin meminta maaf langsung. Tomira mendengarkan dari dalam kamar. Parukiman mewakili menjawab, "Biar Tomira yang memutuskan sendiri." Malam itu Parukiman tidak membahas apapun dengan anaknya. Ia menunggu. Tomira tidak menjawab malam itu. Tapi keesokan paginya setelah sarapan, ia berkata pelan ke arah ayahnya, "Aku mau pergi." Parukiman menatap anaknya. "Yakin?" "Aku mau lihat sendiri kondisinya." Parukiman tidak menghalangi. Ia hanya berdiri dan berkata, "Bapak ikut, tunggu di luar." Mereka berjalan bersama ke kantor itu. Pertama kalinya Tomira menginjakkan kaki di jalan depan bangunan itu sejak ia pulang dari sana berbulan-bulan lalu. Jumadi menyambut mereka di depan dan langsung membawa Tomira masuk. Parukiman berhenti di teras berdiri, tidak ikut masuk. Di dalam kamar, Kazuki terbaring dengan selimut tipis menutupi tubuhnya sampai dada. Waktu pintu dibuka dan Tomira masuk, matanya yang tadi terbejam langsung terbuka. Ia menatap Tomira. Wajahnya pucat dengan tulang pipi yang kelihatan lebih menonjol dari sebelumnya karena badannya sudah sangat kurus. Matanya cekung, dikelilingi bayangan gelap dari kurang tidur dan sakit yang berlarut. Tapi di dalam mata itu ada sesuatu yang jelas terbaca, lega karena Tomira datang, dan di saat yang sama takut. Tomira berdiri di dekat pintu, tidak mendekat ke tempat tidur. Tangannya di sisi tubuh, punggungnya tegak. Kazuki membuka mulutnya. Suaranya keluar terputus-putus, seperti setiap kata membutuhkan tenaga yang tidak banyak tersisa. "Terima kasih banyak, Mira." Ruangan itu sunyi sesudahnya. Hanya suara nafas Kazuki yang terdengar tidak teratur. Tomira diam cukup lama, menatap laki-laki yang terbaring di depannya itu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Melihat kondisinya, melihat apa yang sudah terjadi pada tubuh itu. Lalu ia mengangkat wajah sedikit dan menjawab dengan suara yang datar dan jelas, "Tiada maaf bagimu." Air mata Kazuki mengalir dari sudut matanya, turun ke bantal. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Perlahan kelopak matanya turun, seperti orang yang tiba-tiba kehabisan tenaga untuk menahan apapun. Nafasnya semakin berat, semakin lambat. Lalu dari sekitar kelopak mata yang sudah terpejam itu, muncul kilatan cahaya kuning, sama seperti yang pernah dilihat Jumadi, menyala 2 detik, lalu padam sepenuhnya. Kazuki tidak sadarkan diri. Tomira berbalik dan keluar dari kamar tanpa menoleh sekalipun. Parukiman masih berdiri di teras waktu anaknya keluar. Ia menatap wajah Tomira mencari sesuatu di sana, entah apa. Tomira tidak menangis, tidak bicara. Ia hanya berjalan terus ke arah jalan pulang. Parukiman mengikutinya dari belakang, selangkah lebih pelan. Tidak ada yang perlu ditanyakan. Beberapa hari kemudian Kazuki dibawa kembali ke Jakarta. Kondisinya tidak memungkinkan ia tinggal lebih lama di desa tanpa penanganan yang lebih serius. Hari berikutnya kawanan burung gagak mulai terlihat di langit atas rumah keluarga Rukiman, berputar-putar dalam lingkaran. Tidak hinggap, hanya berputar sambil sesekali berbunyi parau. Jumlahnya tidak sedikit, cukup untuk menarik perhatian siapapun yang kebetulan mendongak. Malam harinya dari arah kebun belakang deretan rumah warga terdengar suara burung gagak yang berbunyi berulang-ulang. Bunyinya bersih dan terus-menerus tidak berhenti sampai lewat tengah malam. Beberapa warga tua yang mendengarnya tidak berkomentar banyak. Mereka hanya saling pandang sebentar, lalu masuk ke dalam rumah masing-masing dan menutup pintu. 3 hari setelah burung-burung itu berhenti terlihat di langit, Jumadi datang ke warung tempat Parukiman biasa mampir pagi hari. Parukiman sedang duduk dengan secangkir kopi di depannya.
waktu Jumadi masuk dan duduk di bangku sebelahnya. Jumadi tidak langsung bicara, ia memesan teh, menunggu sampai pemilik warung masuk ke dapur, baru kemudian mendekatkan badannya sedikit ke arah Parukiman. Kazuki meninggal. Parukiman tidak bergerak, tangannya masih memegang cangkir kopi itu. Kapan? Tanyanya pelan. Kemarin. Kabarnya ditemukan di kamar mandi, tempat dia dirawat di Jakarta. Parukiman mengangguk kecil. Sakit apa akhirnya? Jumadi diam sebentar. Itu yang aneh, Mas. Tidak ada penjelasan yang jelas dari pihak mereka. Yang beredar, kondisi jenazahnya tidak wajar. Ada luka di bagian perut. Katanya isi perutnya... Jumadi berhenti, memilih kata. Terburai keluar. Parukiman menyesap kopinya. Ia tidak berkomentar, tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan. Ia hanya duduk sebentar lagi sampai kopinya habis, lalu meletakkan cangkir itu pelan di meja dan berdiri. Terima kasih sudah kasih tahu, katanya. Ia membayar lalu pulang. Di rumah, Tumira sedang menyapu halaman waktu Parukiman masuk lewat pintu pagar. Ia berhenti dan menatap wajah ayahnya. Ada sesuatu di ekspresi Parukiman yang berbeda dari biasanya. Meski orang lain mungkin tidak akan menyadarinya. Parukiman duduk di kursi teras. Tumira meletakkan sapunya dan duduk di bangku kecil di depannya. Kazuki sudah meninggal, kata Parukiman singkat, tidak diberi pengantar panjang. Tumira menatap ayahnya sebentar, lalu menunduk. Tangannya yang ada di atas lutut menggenggam satu sama lain. Ia diam cukup lama, mungkin 1 menit, mungkin lebih. Parukiman tidak berkata apa-apa, hanya menunggu. Lalu pundak Tumira mulai bergetar, bukan isak yang keras, bukan tangisan yang meledak. Ia menangis dengan cara yang diam, air mata jatuh, nafasnya tersengal-sengal kecil, tapi ia tidak bersuara keras, seperti seseorang yang sudah lama menahan beban, dan akhirnya diizinkan meletakkannya, tapi tetap melakukannya dengan pelan, karena sudah terlalu terbiasa menahan. Parukiman tidak memeluk anaknya, ia hanya mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas tangan Tumira yang menggenggam erat itu. Di sana ia dibiarkan tangannya sampai tangis anaknya mereda sendiri. Seminggu kemudian Parukiman menitipkan sejumlah uang pada kenalan lamanya yang hendak bepergian ke arah Banten. Ia meminta tolong uang itu diantarkan ke rumah Mbah Joyo di ujung kampung yang sudah ia kenal jalannya. Ia tidak mengirim surat, tidak perlu penjelasan panjang. Mbah Joyo pasti sudah tahu. Perubahan di desa Sumbermulyo tidak terjadi dalam 1 malam, tapi terasa jelas dalam beberapa bulan sesudahnya. Jepang menyerah. Kabar itu menyebar dari mulut ke mulut, dari radio yang didengarkan diam-diam, dari orang-orang yang pulang dari kota dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Tentara-tentara yang masih tersisa di desa mulai pergi satu persatu, tanpa banyak penjelasan, seperti air yang surut perlahan. Kantor di pusat desa itu dikunci dari luar, tidak ada yang masuk, tidak ada yang membukanya lagi. Mesin jahit yang dulu dipajang di ruang depan sebagai umpan, dibiarkan di dalam, entah masih ada atau sudah diambil seseorang. Tidak ada yang peduli untuk memeriksa. Bangunan itu dibiarkan begitu saja, sampai catnya mengelupas dan dindingnya ditumbuhi lumut tipis di musim hujan. Warga Sumbermulyo tidak meratapinya dan tidak pula merayakan kepergian para tentara itu secara terbuka. Mereka hanya kembali menjalani hari-hari seperti sebelum semua ini dimulai. Anak-anak berlarian di jalan sore hari, perempuan kembali ke pasar, laki-laki pulang dari tambang dan duduk mengobrol di depan rumah sampai malam. Seolah desa itu mengembuskan nafas panjang yang sudah ditahannya bertahun-tahun. Tumira tidak pernah menikah, bukan karena tidak ada yang datang melamar. Beberapa tahun setelah keadaan pulih, ada 1-2 orang yang mencoba, tapi Tumira selalu menolak dengan cara yang halus dan tidak pernah memberi penjelasan. Parukiman tidak pernah memaksanya. Mereka berdua hidup di rumah yang sama sampai usia tua. Tumira yang mengurus rumah Parukiman, yang pelan-pelan berhenti berdagang setelah lututnya tidak lagi kuat berjalan jauh.
Hari-hari mereka tenang, tidak banyak kejadian besar, tidak banyak tamu, tidak banyak cerita yang perlu diceritakan. Tentang masa pendudukan itu, Tumira masih tidak pernah membicarakannya. Kalau ada tetangga yang menyinggung, ia akan mengalihkan topik dengan sopan atau sekedar diam sampai pembicaraan berpindah sendiri. Tapi siapapun yang tinggal cukup dekat dengannya tahu bahwa ia tidak pernah benar-benar melupakannya. Ada bagian dari masa itu yang tinggal di tubuhnya. Di cara ia duduk kalau sedang sendiri, di cara matanya kadang menatap sesuatu yang tidak ada di depannya. Sampai cerita ini ditulis, beberapa perempuan yang selamat dari masa itu usianya sudah melampaui 90 tahun. Mereka menyimpan memori itu masing-masing, tidak pernah membawanya ke pengadilan, karena pengadilan tidak pernah benar-benar ada untuk mereka di masa itu. Warga Sumbermulyo yang mengetahui cara ini sampai sekarang masih berbeda pendapat tentang satu hal. Apakah santet Bajoyo yang mengakhiri hidup Kasugi atau tubuh Kasugi sendiri yang akhirnya tidak kuat menanggung beban dari semua yang pernah ia lakukan? Tidak ada yang bisa membuktikan salah satu dari keduanya. Yang mereka tahu hanya ini, Kasugi pergi dan Tumira untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun bisa tidur malam tanpa terbangun sebelum fajar. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.